Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Fadilah, mahasiswa dari program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Lambung Mangkurat. Maksud kedatangan saya ke sini adalah untuk mewawancarai Ibu mengenai implementasi atau pemanfaatan lahan basah pada pembelajaran matematika di SMPN 1 Andirpasar. Sebelumnya boleh perkenalkan nama Ibu siapa dan saat ini menjabat sebagai apa? Nama Ibu Sa'diatul Febriati, biasa dipanggil Bu Febri. Saat ini kebetulan Ibu menjabat sebagai PLT Kepala SMP Negeri 1 Andirpasar, sekaligus juga guru matematika di SMP sini. Iya, baik, terima kasih Ibu. Saya langsung saja ke pertanyaan-pertanyaannya. Dari pertanyaan pertama, apakah Ibu Febri ini sudah mengetahui jenis-jenis lahan basah yang ada di sekitar SMPN 1 Andirpasar ini? Boleh dijelaskan? Boleh dijelaskan juga, Bu? Kalau di tempat kami ini ada beberapa lahan basah sebenarnya ya. Satu itu ada sawah, karena kalau selesai pencet mana? lingkungan sekitar sini kan di tengah-tengah sawah. Oke. Jadi di lingkungan sekolah kita juga ada persawahan. Kemudian ada kolam ikan buatan juga, di mana kolam ikan ini sebenarnya bukan bersifat satu kolam ikan, cuma kemarin itu untuk kepentingan negara, jadi tempat untuk tanah yang diambil itu menjadi ada lubangnya gitu. Jadi karena dimasukin air jadilah kolam ya. Jadi difungsikan sebagai kolam ikan. Maaf, ikannya ini bukan ikan yang kita benih, tapi ikan yang secara alami yang ada dari lingkungan sekitar. Terus ada juga lahan kosong. Lahan kosong itu bertempat di bagian depan sekolah, itu ada di sebelah kanan dan sebelah kiri, di mana lahan kosong ini jika terjadi hujan lebat dan intensitasnya sering, itu bisa juga menyebabkan lahan tersebut menjadi lahan rawa limbah. Ada 3 spesies yang di sini. Baik, Bu. Pertanyaan yang kedua, apakah Ibu pernah menggunakan lahan basah tersebut dalam belajar matematika? Seperti contohnya kayak sawah tadi, sama yang lahan kosong tadi. Untuk belajar matematika, hampir tiap pelajaran tergantung materinya, kita memanfaatkan, khususnya untuk belajar matematika kita ada memanfaatkan hal tersebut. Seperti contohnya mengukur luas kolam tadi, di mana anak-anak mengukur panjang lebarnya juga, karena di sini ada beberapa tempat untuk kolam ikan tersebut. Nah, untuk sawah juga anak-anak biasanya diminta untuk mengukur panjang lebar sawah tersebut. Nah, selain itu anak-anak juga diminta setelah ada pengukuran tadi, pada materi selanjutnya itu anak-anak ada diminta untuk menggambar denah dari sawah dan kolam tersebut. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya, selain yang pengukuran tadi, Bu, menurut Ibu apa saja yang materi ini yang cocok dikaitkan dengan lahan basah? Materi yang cocok selain pengukuran yang pernah kami lakukan anak-anak itu ada materi rasio juga perbandingan. Karena kan di dalam materi rasio atau perhitungan PDKN ini di dalamnya ada materi tentang skala. Nah, jadi di situ materi tentang skala anak-anak dibikin seperti tadi yang katakan menggambar denah, kemudian menggambar denah ini mereka perlu menghitung skalanya berapa begitu.
Jadi penerapannya ada selain pengukuran tadi di materi rasio. Selanjutnya, menurut Ibu, manfaat pembelajaran matematika yang dikaitkan dengan lingkungan sekitar seperti lahan bahasa ini apa saja? Manfaatnya anak-anak belajar secara langsung nih ya di alam terbuka juga, maka mereka itu lebih termotivasi, kemudian mereka lebih berpikir kritis, terus mereka lebih lebih Biasanya juga bisa senang gitu. karena pembelajarannya kan kontekstual nih, jadi mereka pembelajarannya lebih mendalam. Jadi tips dari ini itu dapat di situ karena mereka melakukan secara langsung. Nah, pertanyaan saya Bu, menurut Ibu apa saja tantangan atau hambatan yang biasanya dihadapi saat pembelajaran di luar kelas seperti di lahan bahasa tadi? Tantangannya yang pertama itu keselamatan anak ya. Karena kalau mengukur kolam segala sawah itu kan anak-anak itu juga kandungan air, dimana kolam ini lumayan dalam. Nah takutnya mereka namanya anak-anak kan mereka sambil bercanda nanti ada yang dorong-dorongan nanti jatuh ke kolam. Kemudian kalau mengukur biasanya mereka juga kalau mengukur sawah kan kebetulan sawahnya ya lumayan becek gitu. Jadi mereka harus turun langsung. Nah itu apa kesulitannya di situ, kita tidak tahu lahan yang mereka ukur ini apakah ada yang berbahaya atau tidak. Nah itu tadi keamanan tadi di selain itu juga mengenai alat ukur, keterbatasan alat ukur seperti meterannya. Cuman itu bisa kita atasi sih dengan menggunakan tali, kemudian talinya nanti dilipat-lipat jadi pendek baru diukurkan. Nah itu nanti hitungan lagi tuh anak-anak implementasinya ke pembelajaran diulang lagi. Mereka akan mengukurnya itu menggunakan kalian. Nah lipatan tali tadi berapa gitu kan. Terus yang terpenting itu manajemen kelas. Nah manajemen kelas karena biasanya kita belajar dalam kelas, ruang lingkupnya kecil. Ini kalau di luar sekolah kan di luar kelas kan lingkup kelasnya ini jadi lebih besar. Nah untuk manage kelasnya ini sedikit sulit karena anak-anak yang banyak itu mereka tersebar di wilayah sana sini, ada beberapa petakan mereka mengukur. Nah itu kalau sendiri kewalahan, maka biasanya perlu bantuan dari guru mata pelajaran lain atau kalau paman satpam di ibu biasanya dengan paman satpam untuk mengawasi anak-anak. Nah itu saja sih kesulitannya selama ini. Baik, terima kasih Ibu. Selesai saja beberapa pertanyaan saya. Terima kasih atas penjelasan dari Ibu. Terima kasih juga atas ketersediaan Ibu untuk menjadi narasumber saya dalam sesi wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.